Pada zaman itu, hiduplah seorang anak yang bernama Batara. Batara ini adalah sebuah desa ataupun kampung ataupun tempat tertentu yang bernama, singkat cerita, perkawinan antara dengan Dewi Bumi. Akhirnya melahirkan seorang anak yang bernama Batara. Singkat cerita, perkawinan tersebut begitu bahagia dengan lahirnya seorang anak yang bernama Batara. Akan tetapi kisah tersebut tidak seperti kisah kebanyakan anak-anak yang lain yang begitu bahagia. Akan tetapi Batara tersebut mendapatkan sebuah cerita pengalaman hidupnya tidak sama dengan anak-anak pada umumnya. Dia lahir ke dunia di daerah Batara, selalu mengurusi keseimbangan pergerakan atmosfer daripada laut. Hari-harinya setiap hari di laut, bahkan kadang-kadang hanya sesekali menjumpai Dewi Bumi. Entah kenapa atau sakit apa, tiba-tiba Dewi Bumi mengalami sakit yang tidak dimengerti. Lalu Dewi Bumi tersebut meninggal dunia. Dewa Batara, anaknya, baru berusia 6 bulan. Dewa Laut tidak mengetahui saat itu Dewi Bumi telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak satu-satunya si Matawayang, yaitu Dewa Batara. Saat itu kakeknya yang bernama Dewa Jala dan neneknya yang bernama Dewi Padi mengadopsi, membesarkan, dan menjumpai anggapan dirinya bahwa Dewi Bumi masih hidup. Dewa Laut sangat bahagia karena dia sudah tahu tentang kehamilan Dewi Bumi dan akan melahirkan. Tiba di tempat kediaman istananya Dewa Laut, dan juga di situ ada Dewa Jala, Dewi Padi. Sesampai di istana, lalu semua dengan suasana hening dan suasana mencekam, suasana yang sedikit tegang lah kita bilang. Dewa Laut berlari ingin menjumpai istri tercintanya bernama Rencana. Juga dia ingin melihat perkembangan melahirkan atau belum melahirkannya Batara. Dewa Laut, ya kan, dengan semangatnya habis pulang dari laut, ya kan, dia langsung bercerita, mana istriku, ayah. Kalau versi kita kan ayah, padahal dia Dewa Jala ya. Mana istriku, ayah atau Dewa Jala. Di situ ada Dewi Padi. Dewi Padi pun tertunduk, agak sedikit bersedih. Ini suasana kenapa? Dewa Laut tiba-tiba hati yang gembira, senang saat itu berjumpa dengan keluarga, terpecahkan dengan suasana yang tidak nyaman dan tidak bersahabat. Jidatnya saat itu berkerut keras. Ini ada apa? Dia bertanya lagi kepada Dewa Jala, Dewi Padi, ada apa? Mengatakan Dewa Jala ceritakan apa yang terjadi selama dia mengatur laut ataupun berada di laut. Singkat ceritanya, Dewa Jala dengan berhati mengatakan bahwa istrimu Dewi Bumi telah tiada, sudah tidak ada di alam semesta bumi ini. Sontak seketika Dewa Laut itu merah wajahnya, bergetar hatinya. Apa katanya? Ya, dia sudah dikebumikan di daerah itu. Langsung dia berlari ke tempat makam Dewi Bumi. Saat tiba dia berlari dengan kecepatan angin di tempat Dewa Bumi, dia melihat alias kuburannya di situ. Dia berteriak sekeras-kerasnya, "Kenapa kamu meninggalkan saya begitu cepat, hai Dewi Bumi? Anak kita baru lahir, kamu telah meninggalkan dia sebatang kara. Tanpa kamu, apakah dia bisa bertahan menghadapi dunia yang begitu kejam?" Dia menceritakan seluruh unek-unek, seluruh kisahnya tersebut di depan makam istrinya, yaitu Dewi. Seketika alam tersebut bergejolak, tadinya panas, mendung, ya kan, tiba-tiba panas, tiba-tiba mendung, hujan petir membasahi bumi. Mendengarkan jeritan hati
dewa laut. Alam pun bergemuruh, bergetar hebat karena mungkin murkanya atau menahan amarah, sedihnya, macamlah itu. Itulah memang karakternya dewa laut. Ada beberapa saat di depan makam istrinya termenung sejenak memegang batu nisannya yang terpahat sangat cantik. Entah apa dikatakan dia dalam hatinya, mungkin dia sedang berdoa. Setelah itu dia kembali. Sampai di istananya dia melihat Batara yang begitu lucu, begitu menggemaskan, terpancar dari mata dan auranya bahwa Batara tersebut adalah seorang anak yang luar biasa. Seorang anak yang akan menghadapi dunia yang luar biasa ke depannya. Dia tatap anaknya, dia cium sambil mengeluarkan air mata. Saat itu hati dewa laut bergemuruh, diletaknya kembali Batara kepada Dewi Padi. Dewi Padi mengerti suasana hati anaknya yang sedang galau. Dia mengatakan, saya mau pergi ke laut lagi. Dia melihat anaknya yang begitu menggemaskan, begitu lucu. Semangat dia juga ada di anak tersebut. Tolong jaga baik-baik putraku, ayah, ibu. Dewa Jala sama Dewa Padi, dia katakan seperti itu. Dewa Jala pun, ya sudah, kamu ke laut saja dulu, tenangkan hati dan pikiranmu. Semoga ini menjadi hikmah yang terbaik buat kita semua. Pesan Dewa Jala kepada aku, pamit sebentar, Dewi Padi, Dewi Jala, saya kembali ke laut. Singkat cerita, Dewa Laut pergi menuju laut. Dengan begitu rasa kecewa, laut pun langsung terbelah. Langsung dia masuk ke dalam, langsung dia merenung di bawah laut tersebut, merenungkan apa yang sedang terjadi terhadap istri, anak, dan keluarganya dan dirinya. Kenapa seperti ini? Mendapatkan kebahagiaan dengan lahirnya putra Bataranya, putra pertama dia, tapi sudah diuji dengan meninggalnya istri Dewi Bumi yang sangat dia hormati dan sangat dia cintai dan sebagai inspirasi Dewa Laut selama ini. Dia terpukul hebat. Saat itu gelombang ombak pun sangat kuat sekali. Yang tadinya gelombang ombak biasa-biasa saja, ini bergelombang sangat tinggi, angin kencang, petir segala macam.